Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal kami, kanal Setia Budi. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen dan bunyikan loncengnya. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi bagaimana cara cepat untuk memposting buku besar dari jurnal umum. Materi ini berarti kita membahas tentang buku besar. Data-data cara cepat untuk mengerjakan buku besar atau yang disebut dengan memposting ke buku besar dari jurnal umum akan kita bahas dalam materi berikut ini. Diketahui jurnal umum yang dilaksanakan oleh Bengkel Lancar Jaya Motor selama 1 bulan, yaitu bulan Juli tahun 2020, diketahui sebagai berikut, yaitu kita mulai dari kas terdapat jurnal yaitu tanggal 1 Juli. Demikian, debitnya kas perlengkapan peralatan kendaraan, kreditnya modal HD. Tanggal 2, debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa. Tanggal 4, perlengkapan debit, kas, kredit. Jangan lupa untuk yang perlu saya ingatkan berkali-kali adalah untuk sebelah kredit tempatnya harus menjorok ke kanan, sebelah debit menjorok ke kiri. Kita lanjut. Soal yang diketahui berikutnya adalah debit peralatan, kredit kas, dan utang usaha. Jurnal berikutnya tanggal 9 debit kas, kredit utang bank. Tanggal 10 debit kas, kreditnya pendapatan jasa. Tanggal 12 debitnya sewa dibayar di muka pada kas. Kemudian tanggal 13 kas pada pendapatan sewa. Tanggal 15 kas piutang usaha pada pendapatan jasa. Tanggal 16 beban lain-lain pada kas. Tanggal 17 kas pada pendapatan jasa. Tanggal 18 beban listrik dan telepon pada kas. Tanggal 19 piutang usaha pada pendapatan jasa. Tanggal 22 beban komisi pada kas. Dan tanggal 24 kas pada piutang usaha. Tanggal 25 PPAD pada kas. 26 beban administrasi dan umum pada kas. Dan terakhir tanggal 31 yaitu beban gaji pada kas. Oke. Dari data-data jurnal umum tersebut mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, maka diperintahkan seharusnya semua ini dibuat buku besarnya. Namun karena dalam soal ini dipilih dalam membuat soal itu berdasarkan jurnal umum di atas, kerjakan buku besarnya yang meliputi hanya 5 perwakilan saja. Pertama kas, kedua utang usaha, ketiga modal HD, keempat pendapatan jasa, dan yang kelima beban gaji. Tuh. Pertama, kita harus menyiapkan akun-akun buku besar sebanyak 5 ini kita siapkan. Pertama kas, yang kedua utang usaha, yang ketiga modal HD, yang keempat pendapatan jasa, dan yang kelima beban gaji. Bagaimana cara cepatnya mengerjakan ini? Yang pertama, kita kerjakan dulu seluruh kas ini. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Coba kita lihat lagi soalnya. Jadi, yang kas dulu dipilah-pilah. Coba. Pertama, tanggal 1 ini ada kas. Nah, kita kasih warna merah. Nah, kas. Berapa lagi? Tanggal 2 ada kas.
ya, 2, 1, 2. Kemudian ini ada kas kredit. Mana lagi? Ini kasnya juga dikredit. Tanggal 9 kasnya di debit. Kemudian tanggal 10 kasnya di debit. Tanggal 12 kasnya di kredit. Kemudian tanggal 13 kasnya di debit. Hampir semua tanggal ada kasnya, maka ini harus dimasukkan semua. Saya blok dulu, ganti warna merah semua yang terkait dengan kas. Nah, ini lanjut sampai yang ada kasnya ini kita dulu, kita masukkan dulu. Setelah kita kasih tanda khusus, tanda merah, maka masing-masing kita postkan atau kita masukkan ke buku atau posting, kita masukkan ke buku besar. Contoh, ini debit tanggal 13, nomor 111, 5.500.000. Coba kita masukkan. Ini tanggal bulannya Juli, ya. Nah, coba pakai hitam aja ya. Oke, warnanya 20 Juli, jangan lupa tahun dulu baru bulan. Tanggal 1, coba kita lihat tanggal 1-nya, ya, sebelah debit 8.500.000. Bentar, saya besarkan dulu, saya aturnya gitu. Oke, nih. Oke, bisa dilihat ya. Oke. Nah, saya lanjut. Dari mana 8.500.000 ini? Adalah dari sini. Ini. Nah, yang saya merah ini. Oke, tanggal 1, 8.500.000. Yang kedua, tanggal 2, debit lagi ya, 1.500.000. Nah, masukkan. Yang tanggal 2 yaitu kita masukkan nih 1.500.000. Ref adalah kita ambil dari jurnal umum halaman 1. Kita cek kembali apakah memang betul ini halaman 1. Ini mestinya ada tulisnya di sini. Oke, inilah yang dimaksud halaman 1. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah tanggal 2 sudah, sekarang tanggal 4. Tanggal 4 ini, oke, tanggal 4 kas sebelah kredit 400.000. Ya, kas sebelah kredit 400.000. Tanggal 4 kas sebelah kredit 400.000. Ini ya. Kemudian tanggal berapa tadi? Setelah 4, tanggal 6, yaitu kas kredit 700.000. Setelah 400.000 sekarang 700.000. Saya double langsung. Tanggal 9 kas sebelah debit 6 juta dan tanggal 10 kas sebelah debit 1.925.000. Ingat, kredit 700, debit 6 juta, debit lagi 1.925.000. Ya, 6, 9, 10. Nah, ini 6, 9, 10. Tuh, ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tanggal 12, 3.800.000, 13, 5.500.000 debit,
1 juta di debit, ya, itu yang akan kita posting ke dalam buku besar. Langsung 3 jurnal. Oke, kita perhatikan, yaitu pertama tanggal 12, 13, 15, kredit, debit, dan debit. Tuh. Sekarang kita lanjut tanggal 16, 17, dan 18. Tanggal 16 kredit 225 ya, dan 17 debit 3.600.000, dan tanggal 18 kredit 300.000. Oke. Sekarang kita posting. Nah, kita lihat. Ya, perhatikan 16, 17, 18 itu sebelah kredit, debit, dan kredit. Oke. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tanggal 18 sudah, karena tanggal 22, 24 di debit ya, di kredit, terus debit, dan tanggal 25 di kredit 350.000 rupiah. Nah, sekaligus tanggal 26 450.000 rupiah di kredit. Oke lah, coba ini kita lihat keempat-empatnya, kita posting ke buku besar ini ya, 4 tanggal. Yang pertama 22, ini 500.000 rupiah ya, dari sini diambilnya 2.200.000 itu tanggal 31. Oke. Sekarang yang terakhir kita masukkan tanggal 31 ya, kredit 2.200.000. Nah, maka buku besarnya bisa kita lihat adalah tanggal 31 di kredit 2.200.000. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya, saldonya? Yang pertama kita lihat, yang 8.500.000 itu adalah angka debit itu dipindahkan ke debit saldo, karena di atasnya tidak ada angka lagi. Kemudian yang kedua yaitu angka tanggal 2 itu diperoleh dari 8.500.000 ditambah 1.500.000, ketemulah 10 juta. Tuh, itu ditambah karena debit sama debit. Yang ketiga itu karena 10 juta dikurangi 400.000 karena debit dikurangi kredit, yaitu kita lihat ya, nilainya sebesar 8.900.000. Dan selanjutnya 14.900 ditambah 1.925, ketemulah debit ini, dan seterusnya, sehingga terakhir akan bersaldo sebesar 21.600.000. Nah, ini sudah selesai, jadi tidak ada penjumlahan saldo karena saldonya sudah diketahui saat berjalan 21.600. Sedangkan ini juga tidak usah dijumlah. Selesailah untuk mengerjakan kas. Nih, saya tunjukkan. Udah komplit ya. Kas mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ini kita nyuplek yang merah-merah ini. Nah, yang kedua kita disuruh apa? Membuat utang usaha. Kita lihat utang usaha tidak sebanyak kas. Oke. Coba kita cermati tanggal berapa saja yang ada utang usahanya. Pertama ini tanggal 6. Saya kasih warna lain aja biar nggak bingung.
Nah, ini saya kuning. Tanggal 6 saya kuning, utang usaha. Kemudian ada lagi di sini dicari, ada lagi kah utang usaha? Terus, oh ternyata hanya satu. Oh iya, sebelum saya lanjut, saya ingin ingatkan bahwa untuk kas yang merupakan bagian dari harta atau aset selalu bersaldo debit. Itu mohon dihafalkan. Jadi, nih mekanisme debit kredit harta atau aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Artinya selalu bersaldo normal di debit, ya. Nih. Oke. Jadi kas merupakan bagian dari aset akan selalu saldonya selalu di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Itu aset. Oke, saldonya selalu debit. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita cari, setelah kita tracing, ternyata untuk utang usaha terjadinya hanya di tanggal 6 saja. Maka ini kita pindahkan ke buku besarnya. Bagaimana? Buku besar utang usaha. Jangan lupa tanggalnya dulu. Kemudian ya, dan tahun, tahun, bulan, baru tanggal. Baru kita masukkan transaksinya, yaitu besarnya ini 700.000 di kredit. Karena tidak ada temannya, maka angka ini dipindahkan ke sebelah kredit karena di atasnya tidak ada saldonya. Itu yang perlu Anda ketahui, bahwa utang usaha adalah termasuk kelompok liabilitas atau kewajiban. Utang atau kewajiban atau liabilitas. Nah, utang atau kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Berarti saldo normalnya di plus ini, yaitu selalu bersaldo normal di kredit. Kita cocokkan ini, saldo normalnya di kredit. Oke. Ketiga adalah modal, yaitu modal HD yang harus kita buat buku besarnya. Kita cari dulu di neraca saldonya, di jurnalnya. Modal itu tanggal berapa perlu kita cari. Ternyata modal HD itu adanya hanya di tanggal 1. Ini saya kasih tanda khusus, misalnya. Nah, dicari yang lain tidak ada modal di sini. Nah, berarti kalau di kredit modal bertambah 38.750.000. Bagaimana cara memasukkannya? Yaitu modal HD di kredit 38.750.000. Kita masukkan. Oke, ini. Nah, jangan lupa 1 ini menunjukkan diambilkan dari jurnal umum halaman 1. Kemudian di modal HD itu sebaiknya ini ditulis karena sudah kita posting, maka di modal HD kita tuliskan tanggal 1 ya. Ini nomor modal adalah 311. Nah, tadi yang lupa Pak, utang usaha belum kita tulis. Nomornya berapa utang usaha setelah kita posting ke buku besar? Utang usaha 211. Kita masukkan 211. Nih. Nah, berarti kita sudah selesai sebanyak 3 buku besar. Nah, sekarang setelah modal tadi, pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita
cari dulu di jurnalnya ada berapa. Pendapatan jasa ini tanggal 2, ini angkanya kurang ke atas, saya pindah dulu ya. Tanggal 2 pendapatan jasa, kemudian saya kasih tanda lain nih. Pendapatan jasa pertama tanggal 2, kedua tanggal 10, kemudian tanggal 15, kemudian tanggal 17, kemudian tanggal 19. Oke, kelihatannya sudah habis dah ya. Ini yang biru-biru ini. Nah, kita masukkan satu-satu. Yang pertama tanggal 2, 1.500 sebelah kredit. Tanggal 2, 1.500 sebelah kredit. Kemudian tanggal berapa lagi? Nah, tanggal 2, tanggal 10, 1.925 sebelah kredit. Kita lihat tanggal 10 ya. Oke. Nih, 1.900 sebelah kredit. Kemudian tanggal berapa lagi? 15. Nah, 10, 15 ya, sama 17. Saya gabung kredit 2 juta dan kredit 3.600.000. Oke, dan yang terakhir tanggal 19 kita cari. Nah, kredit 4.019.000. Oke. Nah, kemudian ini kita hitung 1.500.000 karena di atas tidak ada temannya, maka kredit kita pindah ke sini 1.500.000. 1.500.000 ditambah 1.925, kredit dengan kredit ditambahkan dan seterusnya. Sehingga ini kalau saya tulis, saya blok, hasil akhirnya adalah 13.025.000. Dari mana ini? 9.025 ditambah 4 juta. Sesuai dengan rumus aturan bahwa pendapatan itu bertambah di kredit ya, mekanisme debit kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Berarti saldo normal untuk pendapatan, saldo normal, saya ulang, saldo normal untuk pendapatan selalu di sebelah kredit. Yang terakhir yang akan kita kerjakan adalah beban gaji. Beban gaji kalau kita lihat, kalau kita tracing, kita lacak, beban gaji hanya tanggal 31 saja. Oke, saya ulang, beban gaji hanya ada di tanggal 31 saja. Nilainya 2.200.000. Maka ini kita pindahkan, kita posting ke beban gaji yaitu 2.200.000 ini. Ada yang lupa saya tadi, untuk beban gaji nomornya 511 karena sudah diposting, maka ini harus ditulis 511. Mana lagi yang sudah kita posting? Pendapatan jasa, kalau tidak salah nomor kodenya yang depan 4. 4 berapa? 411 ya. Nih,
Ada nomor kode awal 4. Berarti di sini dimasukkan 411 semua pendapatan jasa. Oke. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau yang sudah ditulis di ref ini berarti akun-akun tersebut sudah diposting atau sudah dipindah ke buku besar. Jadi gini, nih. Jadi yang belum diposting maka tidak ada refnya, nomor refnya belum ada. Tuh, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan materi tentang cara cepat mengerjakan buku besar. Jadi dengan cara ini maka kita lebih cepat untuk mengerjakan buku besarnya seperti yang sudah saya beritahu tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan cara posting ke buku besar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.